Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Berbahagia sekali Danis Baik menemui teman-teman. Kali ini Danis Baik ada di suasana yang beda teman-teman. Oke, tadi saya baru saja ya sedikitlah muter-muter ya. Kebetulan saya habis mengupgrade. Nah, sekarang kan musim drift atau musim gravel. Nah, gravel itu sepeda yang digunakan untuk jalan-jalan berbatu lah dan jalan-jalan buruk ya. Kebetulan sekarang sedang in gitu loh. Banyak sekali teman-teman yang sangat antusias kepada gravel teman-teman ya. Nah, saya tidak mau ketinggalan teman-teman. Saya memiliki sepeda hybrid teman-teman ya, yang sudah agak lama, yang potensinya besar sekali untuk dikembangkan menjadi sepeda gravel. Teman-teman, inilah sepeda saya teman-teman. Oke. Sepeda saya ini asli, ini sepeda dari asalnya dia hybrid. Teman-teman juga bisa ya mengupgrade sepeda dari bahan dasar yaitu sepeda hybrid. Itu mirip-mirip teman-teman, mirip-mirip sekali dengan geometri dari sepeda hybrid. Tapi kalau dari MTB ya ke gravel itu agak beda teman-teman ya, karena geometri beda. Tapi kalau dari hybrid ya untuk di-upgrade ke gravel itu top banget teman-teman. Bisa pas banget gitu loh. Nah, ini udah saya ukur teman-teman ya. Ini ada sudut caster ya. Sudut caster ya dari sepeda hybrid. Ini kurang lebih 16-17 derajat. Ya, ini berbeda dengan sepeda cyclocross ya. Sudut ini ya terhadap horizontal ini ya. Nah, sepeda cyclocross itu sudutnya lebih kecil dari 16 derajat teman-teman. Nah, ini cocok. Jadi dia lebih stabil untuk menghadapi berbagai medan yang sulit teman-teman. Oke teman-teman. Saya anggap ini suatu upgrade yang sifatnya paket hemat teman-teman, karena ini murah teman-teman ya, nggak terlalu
menggunakan komponen-komponen yang high end ya, yang tinggi ya. Oke teman-teman, kita mulai teman-teman. Awalnya ya, frame ini asli nih teman-teman. Ini buatan Jepang ya, buatan Jepang. Dengan ukuran ini tingginya ini 50 teman-teman ya. Nah ini 50 ya. Nah ini 50 ya, 50 cm ini. Nah saya sebenarnya ini agak sedikit besar teman-teman. Harusnya saya tuh 49 atau 48, tapi tidak apa-apa lah. Saya bisa akalin dengan memajukan saddle ini ke depan ya, dan mengatur komposisi dari stang itu sendiri. Jadi bisa cocok dengan untuk diuber dengan tinggi saya tuh cuma 167 teman-teman. Jadi 50 itu bisa dikompensasi dengan pengaturannya nih. Nah kembali lagi kepada frame-nya ya. Frame ini mereknya Doppelganger teman-teman. Doppelganger. Ini agak jarang mungkin ya, Doppelganger ya. Oke. Kemudian ini tipenya tipe DG ya. Ini down rush ya. DG down rush. Ini agak jarang saya beli dulu ya. Nah, pada saat saya beli ini terus terang saya hanya menggunakan frame-nya aja teman-teman. Hanya murni frame-nya aja ya. Yang lain saya singkirkan. Oke. Nah, saya mencari fork ya. Ini agak susah teman-teman. Bentuknya jangan yang cingkrang, ini bentuknya agak simetris ya. Indah bentuknya ya. Cingkrang ini hanya ada di fork track teman-teman. Nah kebetulan beberapa jenis ini udah saya gunakan ke sepeda yang lainnya. Ini warnanya akhirnya tinggal yang putih. Ini akhirnya saya cat warna hitam sesuai dengan warna dasar ini. Oke, ini warna hitam sehingga sesuai ya. Nah jadi saya gunakan murni ini hanya forknya aja, Doppelganger, dengan fork dari merek Trek ya. Nah kemudian kita rinci teman-teman satu-satu teman-teman ya. Oke, kalau kita rinci ini mungkin sepedanya harus diposisikan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, oke, sehingga saya mudah mendetailkannya. Saya ini menggunakan grup set ya, tidak terlalu tinggi ya, menengah lah. Ini di atas Alivio ya. Ini grup setnya semuanya Deore teman-teman ya, Deore ya. Ini menggunakan Deore, ini RD-nya Deore. Nah kebetulan ini yang agak streamline ya, ini cukup Alivio aja. Ini 11 ke 36 teman-teman ya. Oke, rantainya juga ini cuma 9 speed teman-teman, 9 speed ya. Nah ini FD-nya juga Deore ini, Deore, lihat Deore ya. Oke. Nah kebetulan remnya juga sama, ini Deore set. Rem hidrolik Deore. Zaman dulu Deore itu masih 9 teman-teman, ada yang 9 speed ini. Deore ini rem hidroliknya Deore. Kemudian juga komponen lainnya. Ya, kemudian kita detail teman-teman ya. Untuk crank ya, khusus untuk crank teman-teman ya. Ini saya beli di Bandung teman-teman ya. Merek SS BBKK ini. Kemudian ini ringan sekali, walaupun ini jenisnya bottom bracketnya ini kotak ya. Oke lah, kotak saya pakai yang Shimano, kotak Shimano ya. Nah jumlah gearnya ini 44 teman-teman, 44, 32 dan 22 tadinya teman-teman. Oke, nanti saya uraikan ya. Ini 22, yang ini 1136 ya. Nah jadi pada saat saya mengupgrade sepeda ini ya, itu saya dari hybrid ya, saya hanya mengganti sederhana teman-teman. Saya hanya mengganti bannya aja. Tadinya bannya agak slick rock ya, agak gundul sedikit. Ini saya ganti teman-teman bannya ini. Nah dengan ban Swalby ya, Swalby Tirago. Nah Swalby Tirago ukuran 700 kali 35C ini ukuran bannya. Oke. Nah jangan lupa peleknya teman-teman. Peleknya ini saya gunakan untuk ya tipe yang 300C juga, yang untuk sepeda hybrid yaitu itu Kronos. Ini keluaran dari Polygon ini, Kronos ya, Polygon ya. Oke. Kemudian teman-teman, satu-satu lagi kita urai. Nah, saya gunakan ini pedalnya pedal Wellgo. Ini udah bearing teman-teman. Cukup luncur ya. Wellgo, merek Wellgo tipe M20. Ini M20. Oke. Kemudian ini ada seat post temennya. Seat postnya saya ganti, ini mungkin asli buatan Jepang nih, merek Kalin ini, Kalin.
Ini joknya ini dari produk Velo ya. Tipenya itu Selva ya. Selva Sailor Royal ya. Mungkin ini agak spesifik ya. Oke, joknya cukup enak. Saya udah nyoba beberapa perjalanan, ini cukup nyaman ya. Dan tidak sakit di pantat ya. Nah, kemudian ini teman-teman. Ini ada suatu kondisi teman-teman ya. Saya menginginkan biasanya sepeda gravel itu ya jenisnya itu drop bar ya. Saya tidak begitu nyaman menaiki drop bar ya. Jadi saya ganti dengan komposisi untuk menunjang flat bar ya. Ini sedikit flat bar yang agak race bar lah. Ini race bar mungkin ya, agak sedikit ya. Nah, saya gunakan peninggi ya. Ini ada semacam ring ya, cincin ya. Cincin peninggi ini saya gunakan untuk menaikkan ini. Nah, stemnya saya gunakan merek Wake ini. Wake ya. Dengan panjang 9 cm sininya, poros ke poros 9 cm. Kemudian ketinggiannya teman-teman. Ini ketinggiannya agak lumayan nih, 45 derajat ini kesininya nih. Nah, sehingga dia bisa naik ke atas ya. Ya, oke. Kemudian di sini ada mekanisme headset ya. Ini saya menggunakan merek Ricci. Merek Ricci ya lumayan nih. Jadi agak tinggi harganya sedikit gitu ya. Oke, yang lain-lainnya saya gunakan misalnya untuk pengamanannya teman-teman ya. Pengamanannya saya gunakan lampu, kemana-mana saya akan bawa lampu. Andai kata saya kemalaman bisa aman gitu ya. Kemudian ya belakangnya juga teman-teman. Ini ada lampu bling ya, ngebling dia, ngebling pengamanannya. Saya tidak lupakan, mungkin teman-teman agak anggap aneh ya. Ini tetap saya pertahankan ini untuk pengamanan pada saat berputar. Dia ada istilahnya tuh bergulir nih, kena reflektor cahaya. Kemudian ini juga tetap saya pertahankan ini dari sananya, hingga pada saat saya kita naik sepeda ini akan mudah diketahui orang-orang belakang ya. Ini reflektor. Nah, ini teman-teman. Nah, saya pada saat mengemudi ya, saya selalu menginginkan ya suatu pegangan yang istilah sekarang tipe golok ya. Ini pipih ya. Dan di sini ada tanduknya. Apa guna tanduk ini teman-teman? Untuk berubah posisi ya. Pada saat kita udah capek di kondisi gini, untuk menghilangkan di sini kesemutan, kita berpindah ke sini. Dan terlebih penting lagi, tanduk ini berguna pada saat kita nanjak ekstrim teman-teman. Pada saat nanjak ekstrim kita agak sulit memegang di sini ya. Kita pegang posisi tangan kita itu di ujung sini. Nah, kita tarik ke depan demikian rupa ya. Nah, sadelnya juga saya dalam posisi pantat saya ini di ujung sadel ini. Nah, sehingga ini memang berguna sekali pada saat nanjak ekstrim teman-teman. Nah, tadi pengamanan juga saya gunakan bel. Bel yang lumayan, bel sepeda umum ya teman-teman. Ini lumayan teman-teman ya, cukup ringan ya, nggak begitu mengganggu, cukup ringan. Kembali lagi sistem pengamanan teman-teman ya, pengamanan sepeda ini saya selalu menginginkan safety is first ya, dan kenyamanan juga itu merupakan suatu hal yang penting. Nah, ini saya gunakan ini penahan cipratan air ya. Saya pasangkan di sini, andai kata ini tidak nyiprat ke badan ya, andai kata kita jalan hujan. Tapi ini jangan salah teman-teman, ini juga bisa dibuka ya. Andai kata ini tidak hujan ya, kita tidak udah gunakan ini, kita buka aja. Nah, ini mereknya BBB teman-teman. Sekarang BBB itu jarang ya. Ini saya beli di Edge Hardware ya, sehingga saya hampir sebagian sepeda saya itu pakai ini, pakai spakbor ya. Nah, jadi untuk hal yang lainnya yang mungkin agak ganjil untuk teman-teman, saya menggunakan standar teman-teman, kemana-mana menggunakan standar. Kalaupun teman-teman tidak suka ya udah bisa dilepaskan ya standar ini. Saya selalu memudahkan saya kemana-mana dan nyaman gitu pakai standar ya. Kalau misalnya ingin dilepas ya silakan aja, ini fleksibel aja teman-teman ya. Teman-teman, jadi ini udah sebagian kita bahas hal yang pentingnya ya. Nah, kembali lagi teman-teman, sepeda itu bukan untuk hal yang dicocokkan dengan orang lain. Sepeda itu suatu kendaraan yang dicocokkan kepada kita gitu loh. Bukan kita meniru orang lain untuk menyocokkan ke kita, bukan teman-teman.
Jadi suatu sepeda kita pilih ya untuk mencocokkan ke kita gitu loh. Kita pilih ukurannya, geometrinya, komponennya, setelan-setelannya, semuanya. Jadi istilahnya sepeda itu kita banget gitu, aku banget, saya banget gitu loh. Ini jadi harus betul-betul dinikmati, dirasa-rasakan supaya itu betul-betul menyatu dengan badan kita, dengan jiwa kita, dengan spirit kita. Itulah sepeda kita gitu loh. Teman-teman, kembali lagi saya akan membahas yang hal penting teman-teman ya. Nah, sebelum itu saya hanya gunakan sederhana aja speedometer ya. Cat Eye 7, ada juga yang Cat Eye masih pakai kabel teman-teman. Ya cukup memadai lah. Saya ini menginginkan suatu paket hemat teman-teman ya. Ada lagi yang Cat Eye ataupun yang merek lain yang gunakan kemampuan untuk in cadence dan mengukur denyut jantung teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi. Ini ada suatu hal yang penting teman-teman. Semua ya, apa-apa yang kita desain ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, kita selalu harus berorientasi kepada rasio gigi atau gear ratio ya. Gear ratio itu ada beberapa video, bahkan lebih dari 3 video ya saya bikin mengenai gear ratio. Penjelasannya di situ sangat lengkap sekali. Nah, sepeda gravel ini ya, sepeda gravel sekarang ini ya, tadinya saya hanya menggunakan ini dalamnya teman-teman ya. Ini cranknya ini aluminium ya. Ini yang tadi ya ini 44, 32. Nah, tadinya ini seperti ini teman-teman. Giginya itu ini. Nih, 22 tit tadi gigi ini. 22 tit. Nah, tapi saya ingat paket hemat teman-teman. Saya nggak akan beli cranknya ini, kasetnya ini atau sprocket ini yang besar, yang 40 tit. Nah, cukup saya ganti dengan, nah ini lebih murah teman-teman. Ini dibikin dengan teknologi laser di Bandung ya. Ini ekstrim teman, ekstrim kecil gitu loh. 22 tit yang tadinya ini saya ganti dengan 20 tit. Nah ini, nah mengenai pengerjaan kepada ke arah atau kedudukan dari crank ini itu ada videonya teman-teman. Bagaimana kita memasang 20 tit ini ke dalam crank itu ada proses pengikisan ini dan pengecilan daripada lingkaran skrup ini sendiri gitu teman-teman. Itu teman-teman ya. Nah coba kita hitung teman-teman ya. Ada kata kita asalnya ya, asalnya ini 20 ya, itu 22 ya, 22 tit ya, dibagi dengan ini 36. Nah ini nilainya 0,61. Nah karena ini gravel ya, saya antisipasi terhadap medan-medan yang ekstrim ya, ini harusnya di bawah 0,6 teman-teman. Ini 0,61. Nah gimana untuk mencapai di bawah 0,61 ini ya, saya ganti dengan ini yang kecil. Ini sama teman-teman ya, ini 20, ini dalam juga 20 udah saya ganti ya, dari 22 ke 20. Jadi kalau kita ingin menggunakan 20 sedangkan ini tetap 36 ya, kita mendapatkan suatu angka yang lumayan teman-teman rendah. Jadi 20 dibagi dengan 36. Nah 0,55 teman-teman. Nah ini cukup ringan, udah saya coba ya, bahkan saya push tekanan ini ke tanjakan yang hampir 24 derajat lebih ya. Ini ban udah ngangkat teman-teman, tapi saya masih kuat ini. Artinya ini udah cukup maksimal 0,55 ini untuk dipasang gitu loh. Nah di belakangnya cuma 36 teman-teman, 36 tit. Ini kelihatannya nggak kelihatan sombong ya, wow ini kasetnya besar gitu 40 tit. Padahal kaset 36 tit ini setara dengan 22 tit ya, ketemu dengan 40. Nah coba andai kata kita pasangkan ini 20 ya, 22, di sini 40. Di sini 22 depan ya, dibagi dengan 40. Nah, sama nilainya 0,55. Jadi artinya daripada saya beli ini lebih mahal ya, dengan harga kurang lebih mungkin di atas 300 ya, yang ini 40 tit ya. 40 tit, saya cukup beli ini aja. Ini paling harganya 125 atau 100 lah inilah. Nah, dengan paket hemat ini saya bisa merasakan sensasi gigi 22 yang umum di sepeda MTB ya, yang dipasangkan dengan gigi 40. Tapi kelihatannya saya ini sederhana dan indah gitu, nggak terlalu besar giginya, tapi punya kemampuan untuk nanjak sama dengan pasangan 22 tit ketemu dengan 40 tit. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, ada satu teman-teman yang lupa. Ini kan kadang-kadang menyentuh ya. Menyentuh ini, terpukul-pukul sini, saya kasihkan karet aja sini. Kalau teman-teman ada yang pakai buntul-buntul begitu ya, di sini kelihatan kurang indah. Saya karet bahan bekas saja, saya lem dengan lem
Castrol atau Aibon ya, sehingga ini kelihatannya lebih merata gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini kembali lagi teman-teman, nilai positif dari saddle ini ya, kalau kita ukurnya saya positif teman-teman ini. Nah ini ya, ini segini kurang lebih, nah seginilah, ini horizontal ya, saya lebih senang positif karena nyaman gitu loh. Nah segini kurang lebih segini nilainya positifnya kepada atas ya, kepada hand grip ya. Nah kurang lebih 13 cm teman-teman. Positif saya dari saddle ke atas 30 cm. Oh ini kalau saya duduk di sini ya, duduk saya ini mungkin 70 derajat ya, kurang dari 60 derajat ada begini. Kalau saya duduk mungkin begitu tuh duduknya tuh, jadi nyaman. Posisi ini juga kejangkau ya. Dan untuk kelincahan ya, kelincahan bergerak ya, stang ini tadi saya lupa merek teman-teman, stang ini mereknya Truatif ya, cukup memadai lah, paket hemat teman-teman ya. Truatif ini juga tadi ininya merek Velo ya, Velo. Oke, merek Velo. Oke, pedalnya tadi Welgo udah ya, Welgo. Nah kemudian saya potong nih teman-teman supaya dia lincah ya. Nah saya potong panjangnya kurang lebih 59-60 lah stang ini. Kalau terlalu lebar pun dia nanti bisa ngebaduk teman-teman ya, ada ranting, ada pohonan, jadi terlalu menggang begini kita juga memang agak stabil tapi kurang lincah gitu. Ini sedang teman-teman, kurang lebih 60 lah, paling maksimal 62 lah stang ini ya. Saya ambil di sini 60 cm itu teman-teman. Nah ini teman-teman, bahasannya saya sangat senang sekali ini bisa menemukan sepeda hybrid saya ini dikonversi, diakalin sedikit aja, dengan sentuhan sedikit aja untuk menjadi sepeda gravel. Saya nggak mau kalah saing sama teman-teman saya. Oh gravel memang terus terang lagi ngeboom. Yang paling murah mungkin Moso ya, Moso GRV ya. Nah bahkan Shimano yang ngeluarin berbagai jenis dari yang tipe 600 ya, GRX. Komponennya juga Shimano ngeluarin karena jago marketing Jepang ya, dia ngeluarin komponen GRX. Sampai GRX yang 850 berapa lah itulah khusus ya. Tapi kalau ditilik-tilik itu nggak terlalu jauh teman-teman, mungkin dengan serial yang MTB gitu loh, mungkin beda-beda sedikit lah, ada ramuannya yang berbeda sedikit ya. Tapi dengan komponen yang ada yang MTB ya saya kira udah cukup teman-teman. Ada lagi satu lagi yang specialized ya, specialized itu ngeluarin teman-teman, saya lupa teman-teman apa itunya, tipe ada teman-teman yang bagus ya specialized itu. Nah Diverge khusus untuk gravel ya. Nah bahkan ya Polygon juga ngeluarin teman-teman. Dulu ada band ya, band berapa, band 5 nggak salah ya, itu harganya lumayan teman-teman, di atas belasan juta lah, 17 juta mungkin ya itu ya, band. Dan versi lain pasti ngeluarin ada gravelnya. Kenapa? Sepeda ini multifungsi teman-teman, satu sepeda untuk semua medan teman-teman. Nah dengan profil ban yang cukup kasar begini, saya sanggup teman-teman, minimal besarnya 35 teman, jangan kurang 35, ada yang 38, 40 oke lah. Oke. Dan cirinya frame dari sepeda gravel itu ininya besar teman-teman, ada space untuk memperbesar lingkaran diameter ban ya, profil ban, jadi agak masih ada renggangan, bisa sampai 40 nih teman-teman. Oke, 40, sehingga kita bisa bebas ya mengenakan ban gitu ya. Oke teman-teman, inilah salah satu teman-teman perbandingan lah, acuan lah untuk mendesain sepeda gravel. Jadi jangan segan-segan teman-teman, buatlah atau rakitlah sepeda gravel dari basis yang ada teman-teman. Kalau tidak ada, yang mungkin beli dari frame yang murah ya, sejenis Moso atau yang lainnya lah gitu. Upgrade dengan komponen yang memadai ya. Saya kira jenis-jenis GRX atau yang bahkan dengan jenis komponen MTB biasa udah cukup teman-teman. Kalau mau lebih murah mungkin Alovia, Acera saya kira udah cukup lah ya. Kalau mungkin mau lebih bagus lagi ya mungkin XTR atau GRX yang di atas tipe 800 mungkin apa tuh saya kira. Oke teman-teman, jangan surut minat teman-teman ya. Kita punya gravel untuk kita nikmati bersama ke medan yang berbeda-beda. Oke, di sini Danis Bike senang sekali bertemu dengan teman-teman untuk sharing sepeda upgrade paket hemat
dari hybrid menjadi gravel teman-teman. Danis Baik mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.